Salah satu perubahan yang terjadi saat Evelyn menginap adalah Kinan dan Lisa akhirnya bisa berada di kamar yang sama. Aduh, kenapa jadi satu kamar dengannya? Lisa nampak gusar berada di kamar mandi. Dia baru saja menyelesaikan ritual sebelum tidur, yaitu membersihkan tubuh dan wajahnya serta memakai piyama yang nyaman. Kakinya sudah cukup lelah berdiri, sampai akhirnya Lisa beranikan diri keluar dari sana. Perlahan dia membuka, seperti pengantin baru yang malu-malu pada pasangannya. Pemandangan pertama yang dia lihat adalah sosok Kinan yang tengah bersandar di headboard sembari membaca buku nambah begitu serius dan tidak menghiraukan kehadirannya. Rasa gugup mulai menggerayangi dirinya. Bingung melakukan apa, sampai Lisa memilih untuk keluar dari kamar. Mau kemana? Suara Kinan menghentikan aksi Lisa yang sudah sampai di dekat pintu kamar. Mencari udara segar, jawab Lisa asal. Namun beberapa detik setelahnya dia merutuki jawabannya yang tidak masuk akal. Jam segini tidak ada udara segar, terlebih di luar sedang hujan lebat. Jangan bilang kamu mengidam ingin bermain hujan tengah malam. Perkataan itu terdengar datar dan tidak ada manis-manisnya. Lisa pun menggigit bibirnya lalu berbalik dengan wajah menunduk. Namun tujuannya bukan ranjang, melainkan sofa. Ingat, dulu saat satu kamar dengan Kinan, pria itu selalu meminta Lisa tidur di sofa selama beberapa hari. Tentu Lisa ingat itu. Lisa, panggil Kinan. Lisa pun menoleh tanpa menjawab satu patah kata pun. Barulah dia melihat Kinan menepuk bagian kosong di sisinya. Tidurlah di sini. Belum merespon, Lisa masih menilai antara salah mendengar atau meragu untuk mengikuti perintah Kinan. Aku hanya tidak ingin direpotkan oleh dirimu yang nantinya sakit karena tidur di sofa. Kamu ingin mencari perhatian mama besok pagi. Ucapan Kinan sungguh tidak enak didengar. Tapi justru seperti itulah yang membuat Lisa tidak meragu lagi dan menuruti perkataan Kinan. Dia bergerak ke sisi lain dan merangkak naik ke atas ranjang. Sedikit pun dia tidak berbicara dan menatap Kinan. Lisa membungkus tubuhnya dengan selimut tebal dan tidur memunggungi Kinan. Dingin. Seperti itulah yang Lisa rasakan. Di saat udara di luar dingin karena hujan, tapi Kinan tidak menurunkan suhu AC ruangan. Apa dia tidak kedinginan? Aku saja hampir membeku seperti ini, dengusnya kesal dalam hati, ingin protes tapi Lisa masih enggan bicara pada Kinan. Bahkan tadi saat makan malam saja, dia lebih banyak diam membiarkan mertuanya mendominasi percakapan. Sementara pikiran Kinan sedang tertuju pada ucapan Andreas. Peringatan yang mantan Lisa ucapkan itu sungguh mengganggunya. Brak. Kinan meletakkan kasar buku di atas nakas membuat Lisa yang hampir terlelap pun kembali melebarkan matanya. Aduh. Apakah itu kode bahaya dari Kinan? Gumam Lisa dalam hati dengan tingkat kewaspadaan yang tinggi. Tidak ada suara setelah ini. Hanya pergerakan ranjang yang menunjukkan Kinan sudah merubah posisi duduknya menjadi berbaring. Tik. Tok. Tik. Tok. Hening. Kinan tidak masih saja belum bisa memejamkan matanya walau waktu terus saja bergulir semakin menuju tengah malam. Lisa, apa kamu sudah tidur? Tidak ada jawaban. Justru kini terdengar suara hembusan nafas teratur pertanda wanita di sebelahnya sudah tertidur pulas. Kinan pun berubah posisi tidurnya menjadi ke samping. Melihat rambut panjang dan lurus menjuntai di atas ranjang. Ingin rasanya dia menaik tangan untuk mengusap rambut itu. Harum, meski jarak mereka tidak terlalu dekat. Setelah 1 bulan lebih menikah, Kinan baru bisa mendengar dengkuran halus istrinya itu. Tanpa terasa dia menarik kedua sudut bibirnya. Namun, senyuman itu seketika hilang saat Kinan teringat perkataan Andreas. Apa katanya?
Dia akan mengambilmu secara paksa. Tidak akan. Dengus Kinan dalam hati. Hati Kinan yang sedari tadi memanas tidak membuatnya kedinginan. Tapi berbeda untuk Lisa. Di tengah tidur lelapnya dia merasa dingin. Membuatnya merubah posisi tidurnya untuk berbaring dan merapatkan selimut lalu kembali dengan nafas teraturnya. Posisi itu membuat Kinan leluasa memandang wajah istrinya yang nampak damai. Cantik. Kinan menggeser tubuhnya untuk lebih dekat lagi. Memberanikan diri menyapu rambut yang menghalangi kecantikan wajah Lisa dengan jemarinya. Kamu tidak boleh pergi dariku. Meski ada yang memaksamu tapi kamu tidak akan pernah mau meninggalkanku. Kinan mulai berucap dalam hatinya begitu percaya diri. Aku akan mengikatmu, Lisa. Sirat mungkin akan aku ikat jiwa dan ragamu. Suka tidak suka kamu harus bertahan di sisiku, tekad Kinan. Terlihat egois, tapi seperti itulah dia. Seperti yang pernah dia katakan, jika Kinan tidak akan pernah melepas apa yang sudah dia miliki. Perlahan Kinan mendekati wajah Lisa. Tanpa permisi dia melfem empate bibir di saat sang pemilik tengah tertidur pulas. Bibir yang sudah membuatnya candu dan terasa begitu manis. Lisa melenguh karena tanpa tersadar dia membuka akses untuk Kinan supaya bisa mengakses mulutnya lebih dalam. Mimpi. Bukan. Lisa membuka matanya lebar dan mendapati Kinan yang sudah mengungkung tubuhnya. Belum lagi tindakan Kinan masih memegang kendai atas bibirnya. Lisa mendorong Kinan hingga pria itu melepas pagutannya. Kamu sedang apa? Sentak Lisa dengan dada naik turun karena cukup terkejut dengan kondisi ini. Sedang apa? Tentu hanya sedang menikmati hak milikku, jawab Kinan santai dengan terus membalas tatapan Lisa yang nampak kebingungan. Aku lebih baik tidur di sofa saja, ucap Lisa mendorong kembali tubuh Kinan yang masih mengungkung di atasnya. Tapi pria itu tidak bergerak sedikit pun. Kemarin kamu melakukan ini dan Kinan menghentikan ucapan Lisa dengan kembali melumat bibir itu sejenak lalu melepasnya. Sentak Lisa kesal memukul dada suaminya. Aku akan melakukannya kalau kamu masih saja bicara. Ancam Kinan. Coba saja kalau berani. Aku akan G1 git B1 bir Belum juga Lisa melancarkan aksinya mengsatu git bibir Kinan, pria itu sudah lebih dulu melepas lum empatannya. Kamu adalah istriku. Tugasmu adalah menuntaskan hasrat empatku sebagai lelaki, suamimu. Kamu tidak mau, kan, kalau aku melepas hasrat empatku dengan wanita lain hanya karena kamu menolak. Ucap Kinan dengan ekspresi datarnya. Lisa terdiam. Sejenak mereka hanya saling bersilang pandang dengan jarak yang sangat dekat. Bahkan Lisa dapat merasakan hembusan nafas hangat Kinan menyapu wajahnya. Bau woody yang tubuh Kinan tawarkan pun menggelitik rongga hidungnya. Aku sudah memasrahkannya kemarin, tapi kamu tiba-tiba menghentikannya. Entah apa yang kamu ingat saat itu di ruang perpustakaan. Aku hanya tidak ingin kamu melakukannya lagi. Menghentikan di saat aku sudah menerima tubuhmu. Aku sudah lelah mengikuti permainanmu, bisik Lisa dalam hatinya yang sempat merasakan kekecewaan. D4H Kinan, resah bergerak berganti posisi. Mendengar itu, Lisa hanya menjepit bibirnya untuk tidak mengeluarkan suara dan memilih untuk terpejam pura-pura tidak melihat tingkah Kinan saat ini. Namun tiba-tiba rasa hangat kembali menyelinap di perut Lisa. Membuat wanita itu pun membuka mata. Kinan tidak mengatakan apapun, dia justru semakin membawa Lisa ke dalam pelukannya. Pelukan dari belakang membuat Lisa bergerak hendak melepas. Diam, atau aku benar-benar menerkammu meski kamu beralasan sedang sakit. Ya, Lisa tidak menolak Kinan tadi.
Tapi dia hanya mengatakan, kata dokter aku belum boleh banyak bergerak. Karena bisa membahayakan bayi dalam kandungan. Setidaknya sampai badanku kembali pulih. Seperti itulah, Kinan langsung mengerti dan berguling ke samping tidak melanjutkan aksinya. Diana di mana, Ma? Tanya Kinan. Dia baru saja bergabung di ruang makan untuk menyantap sarapan sebelum berangkat ke kantor. Namun dia tidak mendapati Diana di tempat itu. Untuk apa mencarinya? Istrimu Lisa, bukan Diana, sahut Evelyn dengan ketus. Kinan menarik netranya pada Lisa yang tidak ikut menyahut. Istrinya itu tengah asyik menyiapkan isi piring untuknya. Juga karena tidak peduli siapa yang Kinan cari. Bukan begitu, Ma. Dia kan kakaknya Lisa sekaligus tamu di sini. Evelyn malas menjawab, dia memilih mulai menyantap sarapan buatan sang menantu. Suasana di meja makan sementara hening, sesekali Kinan bertanya mengenai papanya yang sedang melakukan perjalanan bisnis dengan Jason. Atau kabar mengenai kondisi Astrid yang juga tengah mengandung bayi kembar. Kinan berangkat dulu, ya, Ma. Betah-betah di sini. Jadi Lisa ada yang menemani, ujar Kinan seusai menghabiskan sarapannya. Seperti biasa Lisa mengantar Kinan sampai di depan pintu hanya sekedar memberinya kecupan singkat di punggung tangan pria itu. Meski selama ini Kinan tidak merespon baik, tetap saja Lisa lakukan. Namun kali ini berbeda. Kinan tidak langsung berbalik pergi. Dia masih berdiri sesaat setelah Lisa melepas tangannya. Jangan coba-coba kabur lagi, ucap Kinan dengan datar. Ada Mama, mana mungkin aku berani kabur, jawab Lisa dengan netra ke sembarang arah. Kalau bicara, tatap lawan bicaramu. Bukan membuang muka seperti itu, protes Kinan. Alih-alih mengikuti perkataan Kinan, Lisa justru pamit untuk masuk ke dalam. Tunggu. Ada yang tertinggal, cegah Kinan dan berhasil membuat Lisa membalas tatapan suaminya. Apa? Kinan tiba-tiba memberi lumatan singkat pada bibir yang sedikit terbuka itu. Membuat Lisa mematung dengan mata kosong. Bahkan setelah Kinan melepasnya dan pergi masuk ke dalam mobil, Lisa masih di posisi yang sama. Hingga suara mesin mobil mengembalikan kesadaran Lisa. Astaga, kenapa dari kemarin dia suka sekali main kecup tanpa permisi, gerutu Lisa mengusap dadanya yang berdegup tidak normal. Tanpa Lisa sadari Diana sedang nampak kesal melihat kemesraan yang Kinan tunjukkan barusan. Ya, wanita jelangkung itu tengah duduk santai di taman bunga depan rumah, berniat menunggu Kinan yang akan berangkat ke kantor, tapi justru disuguhi pemandangan tidak mengenakan. Silakan tersenyum Lisa, ada saatnya kamu akan menangis. Dengus Diana. Beberapa menit duduk di sana setelah tontonan menyebalkan itu berakhir, perutnya terasa mulai lapar. Diana pun beranjak dari kursi dan masuk ke dalam rumah untuk bersiap sarapan pagi. Tapi hal terduga terjadi. Dia melihat ke atas meja makan sudah kosong. Kemana semua makanan ini? Gumamnya. Ada apa, Non? Tanya Bibi Mia yang kebetulan sedang lewat. Kenapa meja makan kosong? Loh, Non Diana belum sarapan. Diana menggeleng. Tadi masih ada lebih, tapi kata Nyonya Evelyn semua sudah makan dan beliau memberikan pada saya dan Pak Hendro. Jadi semua makanan sudah habis tidak tersisa, Non, jawab Bibi Mia menahan senyumnya. Astaga, wanita tua itu ingin membuatku mati kelaparan. Dengus Diana kesal dengan suara lirih. Tapi kalau mau di lemari ada roti tawar dan selai serta jenis roti lainnya. Kalau Nona mau, bisa ambil sendiri. Bibi banyak pekerjaan, Non. Permisi. Diana hanya bisa berkacak pinggang dengan emosi yang muncul di dadanya. Sudah melihat kemesraan Kinan ditambah tidak kebagian sarapan pagi.
Lengkap sudah. Hal itu tentu membuat otak jahatnya bekerja dengan keras. Diana masuk ke dalam dapur. Sebelumnya ponsel yang sedari tadi dia pegang diletakkan di atas meja dapur, baru setelahnya dia mengambil roti dan beberapa jenis isian. Perutnya sungguh lapar. Samar-samar dia mendengar suara tawa saling menyahut dari taman samping. Enak sekali mereka tertawa sedangkan aku makan roti seperti ini. Pasti mereka sedang menertawakan aku. Awas saja, aku akan melakukan sesuatu. Aku benci mendengar suara tawanya. Diana terus mengomel dalam hati hingga sebuah ide gila tercetus saat melihat air minum di depannya. Seringai iblis pun dia terbitkan. Bagaimana kalau aku membuat bayimu dalam bahaya, Lisa? Atau bahkan dirimu juga ikut cedera? Diana menghabiskan makanannya dan membereskan kembali tempat itu. Sebelumnya, dia mengecek dulu posisi Emma ke ruang laundry yang ada tidak jauh dari sana. Diana mengintip perlahan. Bibi Mia sedang fokus menyetrika, pasti dia lama. Oke, aman. Diana beralih ke pintu dekat dapur, yaitu di mana Lisa dan Evelyn berada. Rupanya pasangan menantu dan mertua itu tengah mengatur bunga-bunga yang baru Evelyn tanam beberapa di pot. Mama suka sekali dengan bunga anggrek. Di rumah pernah aku lihat berbagai macam anggrek ada, kan? Di taman belakang, ucap Lisa sembari memperhatikan mertuanya dengan telaten menanam bunga-bunga indah itu. Lia, bunga anggrek bagi mama bunga yang indah, sayang. Kamu pasti tidak begitu suka melakukan aktivitas seperti ini. Bukan tidak suka, Ma. Aku ikut merawat tanaman semenjak berhenti bekerja. Karena tidak ada kerjaan jadi membantu Bibi Mia bercocok tanam bunga-bunga indah. Apa kamu kesal pada Kinan saat memintamu berhenti bekerja? Tanya Evelyn sejenak memberi atensi pada Lisa. Bukan kesal, Ma. Hanya saja setelah bertahun-tahun menjadi berkutat di meja kantor lalu tiba-tiba menjadi wanita yang hanya tinggal di rumah. Rasanya ada yang hilang. Hanya itu, jawab Lisa. Kalau begitu sesekali saja datang ke kantor Kinan, temani dia bekerja atau sekedar menemani dia makan siang. Kamu pasti rindu suasana kantor, kan? Lisa menerbitkan senyum lebar, usul brilian dari ibu mertuanya itu. Oh iya, Lisa. Apa mama bisa minta tolong ambilkan pupuk bunga yang ada di mana ya? Mama lupa meletakkannya, Tita Evelyn. Di sisi lain, Diana mendengar Lisa akan masuk ke dalam rumah pun segera bersiap diri. Dengan gerakan cepat, Diana menumpahkan air yang cukup banyak ke lantai menuju dapur. Bukan hanya itu, dia sudah menyiapkan gunting untuk memotong kabel yang tertancap di stop kontak. Dengan hati-hati Diana melancarkan aksinya meletakkan potongan kabel yang terhubung aliran listrik ke genangan air. Tidak berbahaya, karena tegangan listrik tidak besar. Tapi bisalah menggoncang ketentraman janin itu. Kita lihat, Lisa. Apakah kamu masih percaya diri mendekati Kinan jika kamu kehilangan anak kalian yang masih ada di dalam rahimmu? Ceklek. Bunyi pintu taman terbuka. Diana pun langsung lari dan masuk ke dalam kamar.